Bersama saya Eritan, kali ini dalam pembahasan mengenai soal permutasi dan kombinasi. Untuk mengingatkan kembali, permutasi adalah penyusunan sekumpulan objek dengan memperhatikan urutannya, di mana kita ketahui bahwa rumusan n faktorial per n kurang r faktorial merupakan rumusan untuk permutasi, yaitu penyusunan r objek dari n objek yang tersedia. Kemudian kita perhatikan lagi mengenai kombinasi, yaitu kombinasi di sini merupakan penyusunan tetapi tidak memperhatikan urutan, yaitu dengan rumusan n faktorial per n kurang r faktorial dikali r faktorial, yaitu pengambilan atau pemilihan objek-objek sebanyak r dari n objek yang tersedia. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa memperhatikan contoh, misalkan kita mempunyai sebuah kelas yang terdiri dari 30 orang siswa, di mana akan diadakan pemilihan ketua kelas, wakil ketua kelas, sekretaris, dan bendahara. Maka cara untuk membentuk kepengurusan kelas tersebut, karena pada kasus ini kita memperhatikan ada posisi atau jabatan yang akan disusun, sehingga kasus ini merupakan sebuah kasus permutasi, sehingga kita akan menyusun 4 orang pengurus tersebut dari 30 orang siswa yang akan dipilih. Untuk itu, maka kita menggunakan permutasi 34, yaitu 30 faktorial per 30 kurang 4 faktorial. Kita akan dapatkan sebanyak 657.720 cara. Karena memperhatikan urutan, di sini ada jabatan atau posisi tertentu. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita perhatikan lagi soal berikutnya, yaitu untuk sekelompok remaja yang terdiri dari 10 pria dan 7 wanita, dipilih 2 pria dan 3 wanita. Maka dalam hal ini tidak ada urutan yang diperhatikan. Nah, untuk soal ini kita menggunakan kasus kombinasi, yaitu kombinasi dari kita memilih 10 pria dari memilih 2 pria dari 10 pria. Itu merupakan kejadian pertama yang akan kita laksanakan. Kemudian kejadian kedua, yaitu kita akan memilih 3 wanita dari 7 wanita yang ada, sehingga kita mengambil kombinasi 7-3. Nah, dari 2 kejadian ini, maka dengan prinsip aturan pencacahan, maka kita mengalihkan kejadian pertama dikalikan dengan kejadian kedua, yaitu kombinasi 10-2 dikali kombinasi 7-3. Sehingga kita dapatkan hasilnya sebanyak 1575 cara pemilihan tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita akan melihat lagi soal berikutnya, yaitu soal ketiga. Kita melihat di sini adanya perwakilan yang terdiri dari 6 orang yang akan dipilih dari 9 orang yang ada, yaitu 5 pria dan 4 wanita. Nah, untuk memilih ini, perwakilan tersebut harus terpilih sekurang-kurangnya 3 pria. Jika sekurang-kurangnya 3 pria, berarti boleh 3 pria, boleh 4 pria, boleh 5 pria, tapi untuk 6 pria tidak mungkin, karena calon yang tersedia hanya paling banyak 5 pria. Nah, untuk itu kita menggunakan yang namanya kombinasi, yaitu dalam hal ini kita tidak melihat adanya susunan perwakilan itu dengan jabatan atau posisi. Sehingga yang kita gunakan pertama yaitu kemungkinan yang pertama yaitu kita memilih 3 pria dan 3 wanita untuk 6 orang calon perwakilan tersebut. Kita dapatkan kombinasi 5-3 dikali kombinasi 4-3. Kemudian kemungkinan yang kedua, kita juga bisa memilih alternatif yang kedua ini adalah memilih 4 pria dan 2 wanita, yaitu kombinasi 5-4 dikali kombinasi 4-2. Karena yang calon yang tersedia 5 pria dan 4 wanita. Sehingga kita dapatkan kombinasi 5-4 dikali kombinasi 4-2 ada sebanyak 30 cara. Nah, adakah kemungkinan ketiga atau alternatif ketiga? Tentu ada satu lagi, yaitu terpilihnya kelima-limanya pria dan 1 orang wanita. Nah, 5 pria dan 1 wanita, maka 6 orang calon yang terpilih tersebut
Bisa kita hitung caranya dengan menggunakan kombinasi 55 dikali kombinasi 41. Kita dapatkan 4 cara. Nah, terpilihnya 6 pria untuk ke-6 calon tersebut itu hal yang tidak mungkin dalam soal ini. Karena calon yang tersedia hanya 5 pria. Nah, untuk itu kita mempunyai 3 alternatif penyusunan perwakilan tersebut. Kita jumlahkan ketiga kemungkinan tersebut, itulah yang menunjukkan banyak cara penyusunan perwakilan yang dapat dibentuk, yaitu ada sebanyak 74 cara. Semoga penjelasan kali ini dapat dimengerti dan bermanfaat. Terima kasih.